Shalom, halo adik-adik, remaja, pemuda, bapak, ibu, oma, opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Ibadah ini dibuat dalam masa PPKM darurat, di mana para pelayan ibadah melakukan rekaman secara mandiri di rumah masing-masing. Saat ini kita bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi, pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Samuel Ismayanto dengan tema Hati yang terarah kepada roti hidup. Mari kita bersaat teduh sejenak. Lihatlah kepada Allah kita yang maha kuasa dan maha hadir dalam langit bumi ciptaannya. Berilah hormat dan muliakanlah. Jemaat yang terkasih, kita memasuki ibadah intergenerasi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, seekor kuda yang akan digunakan sebagai alat bantu transportasi, maka akan diperlengkapi dengan kacamata yang membantu kuda dapat berjalan lebih fokus ke depan. Seorang manusia pun demikian, perlu ada yang mengarahkan supaya hidupnya tetap berada dalam jalan yang baik dan benar. Maka tidak salah jika dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita mempercayakan kehidupan ini. Adik-adik, siapa nih yang suka jalan-jalan? Pasti semuanya suka ya. Nah, tapi sayangnya dalam masa PPKM darurat seperti ini, kita tentu tidak bisa jalan-jalan. Ya, memang kita harus di rumah saja supaya kita tetap sehat. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Karena walaupun di rumah saja, Tuhan Yesus itu pasti selalu ada bersama-sama dengan kita. Jalan
Yesus, serta Yesus selamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami tertunduk, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami hanyalah umat yang berdosa dan sering terjatuh lagi melakukan dosa. Kiranya Tuhan menghapus aib dan dosa kami, dan menjadikan hidup kami menjadi ciptaan baru yang mau melakukan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Bagi kita sekalian yang sudah diampuni dosanya, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ada kesempatan untuk kami diperlengkapi dengan firman Tuhan apapun keberadaan kami, dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus menyapa setiap kami, mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan yang kami dengarkan dan yang kami jalankan, untuk menuntun langkah kehidupan kami sebagai anak-anak Kristus yang sudah diselamatkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 hingga ayat ke-35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Halo adik-adik, beberapa hari ini ada banyak yang cari Susin loh. Nah, adik-adik tahu nggak Susin kemana? Coba ya, Pak Pendeta sekarang telepon Susin ya. Adik-adik denger ya. Siapa sih telepon pagi-pagi? Halo. Halo, Susin apa kabar? Kabar Susin lagi tidak baik, Pak Pendeta. Loh kok Susin suaranya berubah ya? Iya, Susin kan lagi sakit. Susin lagi isoman sekeluarga. Oh, terus gimana sekarang keadaan Susin? Puji Tuhan, Susin sudah membaik, Pak Pendeta. Doakan terus ya, Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Pak Pendeta doakan selalu ya. Iya, Susin bersyukur ada banyak teman-teman Susin yang bantuin Susin. Kirimin Susin obat-obatan, vitamin,
tabung oksigen, makanan, semuanya lengkap. Wah, bersyukur ada teman-teman Susin yang peduli sama Susin. Jadi Susin harus semangat terus. Susin gak sendirian kok. Susin punya teman-teman yang begitu sayang sama Susin. Iya, Pak Pendeta, Susin semangat terus, berjuang untuk kesembuhan Susin dan keluarga. Iya, gitu. Kalau Susin semangat, itu juga yang membantu pemulihan Susin loh. Oh ya, akhir-akhir ini banyak loh yang nanyain Susin, nanyain keadaan Susin gimana. Itu juga tandanya mereka peduli sama Susin. Iya, Susin mau terima kasih buat teman-teman yang udah perhatian sama Susin sekeluarga. Susin bisa bertahan sampai sekarang ini karena yang dipakai Tuhan buat bantuin Susin. Makasih banyak ya teman-teman. Ya, kita perlu mengucap syukur juga sama Tuhan yang mengirimkan teman-teman yang baik buat Susin sekeluarga. Iya, Udah, sekarang Susin istirahat biar cepat sembuh. iya, Susin mau minum obat Pak Pendeta. Terus jangan lupa ibadah ya. Iya Pak Pendeta. Oke, cepat sembuh ya Susin. Tuhan berkati sekeluarga. Bye. Bye. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin seperti itulah gambaran yang kita alami akhir-akhir ini. Ketika kita menyapa rekan kita, entah itu kita ketemuan atau mungkin lewat chattingan di WhatsApp, dan bertanya, "Halo, bagaimana kabarnya?" Pertanyaan basa-basi ini pun biasanya dijawab dengan spontan, baik atau luar biasa. Padahal mungkin pada kenyataannya belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Namun pertanyaan apa kabar ini jadi lain untuk saat sekarang ini. Ketika kita ditanya dan tanyakan kepada keluarga, kepada rekan pelayanan, teman-teman, tetangga kita, ketika kita tanyakan, "Halo, apa kabar?" Dan kita menerima kenyataan bahwa ada banyak yang mendapat balasan yang tidak biasa. Kabar saya sedang kurang baik. Kabar saya sekeluarga sedang isolasi mandiri, Pak. Kabar keluarga saya ada yang sedang kritis saat ini, Pak Pendeta. Kabarnya saya kehilangan orang yang saya kasihi. Tolong doakan supaya saya kuat ya, Pak. Begitu kontras dan begitu menyedihkan. Belum lagi mereka yang berkata, "Tolong carikan saya obat yang belakangan ini susah dicari. Saya butuh tabung oksigen untuk membantu pernafasan. Saya sampai saat ini tidak menerima penghasilan tetap. Saya harus terus mencari makan untuk menghidupi keluarga saya." Ada banyak hal. Nah, Bapak Ibu, sama halnya kisah Injil yang sudah kita bahas minggu lalu. Ketika ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, "Engkau harus memberi mereka makan." Dan roti itu mengenyangkan mereka. Sama di dalam kondisi saat ini juga kita diajak untuk bertindak sesuatu. Kita dipanggil untuk berbuat sesuatu. Untuk begitu banyaknya orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam bacaan Injil yang kita baca hari ini dikisahkan keesokan harinya setelah Yesus memberi makan 5.000 orang.
dan orang banyak kembali mencari Yesus. Mereka mencari Yesus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka kembali meminta roti. Dan roti itu yang sekedar mengenyangkan perut mereka. Setelah sebelumnya mereka takjub dengan mujizat yang Yesus perbuat. Ya, memang tidak ada salahnya mereka datang ke orang yang tepat. Namun, kita melihat Yesus mengingatkan lebih jauh lagi. Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai pada hidup kekal. Artinya bahwa kehadiran Yesus bukan hanya untuk membuat perut mereka kenyang dari rasa lapar mereka, bukan hanya memuaskan keinginan mereka saja, tetapi kehadirannya adalah wujud kehadiran Bapa di sorga yang menyertai, yang memelihara seluruh kehidupan mereka supaya mereka percaya kepadanya. Digambarkan di ayat selanjutnya sama seperti roti mana yang diberikan di padang gurun untuk nenek moyang mereka. Dan ditegaskan bukan Musa yang memberikan roti itu. Bukan Musa yang memberikan roti untuk mereka makan. Melainkan Bapakku yang di sorga yang memberikannya. Bapakku yang di sorga yang bukan hanya mengenyangkan perut mereka, tetapi juga yang memelihara nenek moyang mereka, bahkan pada saat mereka ada di padang gurun. Dan itulah kehadiran Tuhan yang nyata, bukan hanya pada saat ada roti saja tersedia makanan melimpah, tetapi ingat dan percaya juga, saat ada di dalam padang gurun tandus kehidupan kita, kekeringan, kelaparan, kepanasan, itu pun Tuhan hadir. Maka disitulah Yesus berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini, di mana ada banyak orang yang membutuhkan roti, terlebih sang roti hidup. Ada banyak orang yang bukan hanya membutuhkan untuk kesembuhan mereka, bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan perut mereka dan keluarga mereka. Tetapi di sisi lain mereka juga perlu makanan rohani yang akan memuaskan kelaparan mereka. Juga melepaskan dahaga mereka dari kekeringan rohani. Berada di padang gurun. Mereka perlu melihat bahwa di dalam padang gurun yang tandus, penyertaan Tuhan juga nyata. Buat mereka yang kehilangan harapan, mereka yang berduka kehilangan, mereka yang goyah imannya karena terdampak oleh pandemi ini. Disitulah juga kita diajak untuk menghadirkan sang roti hidup bagi mereka yang membutuhkan. Dan Yesus mau kita hadir untuk mereka. Sehingga kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Di saat ini, di mana di satu sisi, dengan miris kita melihat ada orang-orang yang justru secara sadar mengeksploitasi sesama yang sedang bersusah payah berjuang di tengah pandemi.
Tetapi ada orang yang mengais rezeki demi memperkaya diri sendiri dengan menimbun obat-obatan, tabung oksigen, dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan di tengah pandemi saat ini. Tetapi ingatlah selalu, ada yang mengatakan bahwa kejahatan itu merajalela bukan karena orang jahat yang bertambah banyak, tetapi karena ada banyak orang baik yang diam, artinya tidak berbuat sesuatu bagi sesamanya. Di sisi lain, kita juga melihat di dunia ini masih ada seorang yang bernama Sarah Gilbert, yang belakangan ini namanya dikenal dan diberitakan di media massa, yang secara sadar melepas haknya untuk menjadi kaya raya demi sesamanya di tengah-tengah pandemi, dengan melepas hak paten atas vaksin yang dia temukan. Nggak usah jauh-jauh, kalau saya melihat ke dalam, dan saya sangat bersyukur bahwa ada banyak orang-orang baik di sekitar kita yang berbagi roti. Jemaat yang bahu-membahu untuk menyediakan kebutuhan makanan bagi jemaat yang sedang melakukan isolasi mandiri atau bahkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Jemaat yang berusaha mencarikan obat-obatan, vitamin, bahkan meminjamkan kebutuhan tabung oksigen. Ada jemaat yang menginfokan ke saya bahwa kami sekeluarga sedang masak masakan yang cukup banyak jumlahnya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ada banyak jemaat juga yang telepon, saling menanyakan kabar, dan saling mendoakan kesembuhan satu dengan yang lain. Itu yang patut kita syukuri dan kita jalani. Sehingga kita bisa bersama-sama melalui masa-masa padang gurun pandemi ini dengan menghadirkan Sang Roti Hidup. Sehingga ada banyak orang yang dikenyangkan. Bukan hanya perut mereka, tetapi iman percaya mereka. Iman percaya yang tetap teguh kepada Sang Sumber Roti Hidup. Dan disitulah Yesus berkata, perkataan Yesus menjadi nyata. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Engkau Sang Roti Hidup menyapa ke tempat kami masing-masing dan mengenyangkan
kami, sehingga iman percaya kami boleh terus tertuju kepada Sang Roti hidup yang membuat kami tidak lapar lagi. Dan ketika kami percaya, itu membuat kami tidak haus lagi. Kami juga mendoakan ada banyak di luar sana orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus karena terdampak oleh pandemi ini. Mereka yang sakit, mereka yang sedang berjuang, baik di rumah sakit maupun juga dalam isolasi mandiri di tempat masing-masing. Mereka yang terdampak usahanya, mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya. Kiranya Tuhan, Sang Sumber Roti Hidup, juga boleh menyapa dan memelihara mereka, sehingga mereka boleh dikenyangkan, bukan hanya perut mereka, tetapi juga rohani mereka, sehingga mereka tetap bersandar, berharap hanya kepada Tuhan sepenuhnya. Kami berdoa ya Tuhan, buat mereka-mereka juga yang kesulitan untuk mendapatkan rumah sakit, perawatan. Mereka yang kesulitan mendapatkan obat-obatan, peralatan yang medis yang dibutuhkan. Mereka yang khawatir akan saudaranya yang sedang berjuang melawan COVID-19. Mereka juga yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih. Kiranya Tuhan yang mengisi kekosongan bagi setiap mereka. Lewat uluran tangan, cinta kasih dari rekan-rekan sekitar. Ajar kami juga ya Tuhan, ajar gerejamu juga boleh terus berdampak di tengah-tengah pandemi ini. Jemaatmu untuk bahu-membahu meringankan beban sesama kami, untuk kami peduli saling mendoakan, kami saling memberikan dukungan, baik waktu, daya, dan juga dana. Dan Tuhan berkati jemaatmu, pakai gerejamu juga lebih lagi untuk dapat hadir, memenuhi kebutuhan orang-orang dan jemaatmu yang membutuhkan. Kiranya Tuhan juga pakai gerejamu untuk terus berdampak bagi sesama, bagi masyarakat, bagi dunia ini. Sambil kami terus berharap, bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan yang memulihkan dunia ini. Berdoa untuk setiap kebijakan pemerintah di dalam pembatasan-pembatasan, di dalam distribusi vaksin. Biarlah hikmat Tuhan hadir melalui setiap mereka-mereka penentu kebijakan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa.
Jemaat, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami masih bisa memberikan persembahan. Tuhan yang sudah memberkati hidup kami, berikanlah kami juga hati untuk dapat membagikan berkat Tuhan ini kepada sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.